Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini yang masih kita lakukan di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon penerangan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami terus menikmati anugerah, menikmati kasih dan kuasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon Tuhan berkenan memberkati, mengurapi kami semua, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan juga sanggup melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan buat kita terambil dari Markus pasal 1 ayat yang ke 4 sampai dengan 11 berbunyi demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kedua pada bulan Januari tahun 2021 hari ini, kita kembali harus merasakan keprihatinan di dalam segala kehidupan kita. Di dalam segala aspek, kita harus tetap menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan berkumpul. Salah satunya aspek dalam ibadah kita. Kita harus sabar menunggu waktu sehingga kita pada saatnya kita dapat beribadah bersama-sama di gereja. Anak-anak sekolah pun tetap, walaupun di awal tahun sudah digembar-gemborkan oleh sebagian orang bahwa belajar anak sekolah akan dimulai tatap muka. Namun kenyataannya, fakta yang menunjukkan bahwa masih sangat banyak orang
yang menjadi korban virus corona 19 ini. Beberapa waktu lalu ada beberapa sekolah di Kemang Pratama yang mengadakan sekolah tatap muka. Namun begitu mereka masuk di dua sekolah yang saya tahu, ada guru yang terinfeksi virus corona 19. Di sekolah yang lain ada siswa yang terinfeksi virus ini, sehingga hanya beberapa hari mereka belajar tatap muka. Setelah itu semua dihentikan, tetap belajar dari rumah. Di awal tahun ini memang banyak juga para pekerja atau kantor-kantor yang mengharuskan karyawannya bekerja di kantor. Namun oleh karena banyaknya korban lagi khususnya di Jakarta, Jabotabek, akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut juga memutuskan untuk kembali bekerja dari rumah. Fakta di Jakarta 2 hari belakangan berturut-turut 2.500 lebih terinfeksi virus corona 19. Dan akhir-akhir ini semakin tinggi seluruh Indonesia, semakin tinggi, bukan semakin surut, tetapi semakin tinggi jumlah orang yang terinfeksi virus corona 19. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, tidak dapat kita memaksakan diri baik di dalam beribadah untuk berkumpul di gereja. Kita harus sabar menantikan waktu yang tepat setelah semua bisa dipandang aman, kita pun dapat beribadah. Dan fakta ini bukan hanya kita yang mengalami, semua gereja mengalami hal ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal sudah berlalu. Bahkan sekarang sudah tahun baru. Sepertinya tadinya harapan semua orang di tahun baru semua akan berjalan normal. Tapi tidak bisa tidak. Karena penanganan virus corona 19 belum pada puncaknya. Artinya secara vaksinasi itu pun belum ada yang divaksin. Walaupun nanti jika vaksinasi sudah diterima oleh masyarakat, kita pun tetap memelihara protokol kesehatan, menjalankan untuk memelihara kesehatan kita. Jemaat terkasih, di dalam ibadah kita hari ini, kita juga berduka oleh karena minggu ini, yaitu suami dari pendeta GKP Jabar, yaitu pendeta Kristiana, dipanggil Tuhan. Karena itu GKP Jabar berduka. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan keluarga dan juga seluruh jemaat. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, diberitakan tentang Yohanes Pembaptis yang sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Dan juga di bagian keduanya adalah berita tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang dibaptis ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan melayani ini
yang dibukakan waktunya untuk melayani dengan baptisan yang diterima dari Yohanes Pembaptis adalah yang maha kuasa, yang berkuasa. Di dalam ayat 2 Injil Markus pasal 1 ini dikatakan demikian. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dua ayat pembuka ini sebenarnya adalah ayat yang menjelaskan siapa Yesus yang datang itu, yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis itu jalan untuk dia. Di ayat 3 dikatakan bahwa persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jelas bahwa yang akan datang itu, yang datang itu adalah Tuhan. Oleh karena itu dia berkuasa. Dia maha kuasa. Karena dia Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu dapat dia lakukan. Dia adalah yang berfirman itu. Dan dia adalah firman itu. Dia adalah roh Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Karena itu Bapak yang terkasih, Yesus yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis jalan untuk dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa. Itu makanya Yohanes pun berkata, membuka tali kasutnya pun, membungkuk di depannya pun aku tidak layak. Padahal kita tahu bahwa Yohanes adalah seorang nabi yang besar. Semua orang, bahkan di bacaan kita dikatakan, semua orang dari Yudea datang kepadanya, semua orang dari Yerusalem datang kepadanya, dan banyak orang memberikan diri dibaptis karena mereka bertobat. Suara-suara yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, berita yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis, dan siapa Yohanes Pembaptis ini jelas bagi orang Yahudi pada saat itu dia adalah orang besar, orang yang luar biasa. Itu makanya banyak orang Yahudi datang dari Yudea dan dari Yerusalem. Dia adalah orang besar. Tetapi sebesar apapun Yohanes Pembaptis, walaupun banyak pengikutnya, walaupun dari Yudea dan dari Yerusalem datang kepadanya untuk bertobat, untuk dibaptis, dia berkata, aku adalah suara yang berseru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan aku di hadapan yang akan datang itu, membuka tali kasutnya aku tidak layak, membungkuk di kakinya aku tidak layak. Bapak Ibu terkasih, ini juga sebagai bukti pengakuan bahwa Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah yang sangat besar. Yesus sangat besar. Yesus maha kuasa. Itu makanya Yohanes pun berkata, Yohanes Pembaptis berkata, dia akan semakin besar dan aku akan semakin kecil. Yohanes menyadari hal itu. Menyadari kebesaran Yesus. Menyadari kemahakuasaan Yesus. Maka dia berkata, Yesus yang akan semakin besar dan aku yang harus semakin kecil. Ini yang kedua bukti bahwa dikatakan Yohanes mengakui bahwa Yesus sangat besar dan maha kuasa. Dan yang ketiga Bapak Ibu terkasih adalah legitimasi dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Membuktikan bahwa Yesus itu maha kuasa, Yesus itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Dia adalah Tuhan. Tuhan berkata melalui Roh yang hinggap
Lalu seperti burung merpati dia berkata, ayat 11, kepada Yesus, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Artinya Bapak Ibu terkasih bahwa kepadamulah aku berkenan. Artinya bahwa di dalam diri Yesus Allah Bapa ada di dalamnya. Kepada Yesuslah, di dalam Yesuslah Allah Bapa berkenan ada. Artinya ini adalah sesuatu legitimasi dari Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pencipta, bahwa Yesus itu anak Allah, kepadanya Allah berkenan. Oleh sebab itu Bapak yang terkasih, memasuki tahun 2021 untuk menjalani kehidupan kita di kemudian hari, kita perlu terus-menerus meyakini, menguatkan iman kita di dalam Yesus. Karena Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia adalah Tuhan, Dia adalah maha kuasa, segala kuasa ada padanya. Dia sendiri berkata, segala kuasa ada padaku di surga dan di bumi. Artinya kuasa apapun ada di tangannya, bisa dia lakukan. Oleh sebab itu penting bagi kita Bapak Ibu terkasih untuk menjalani kehidupan kita ini di dalam pergumulan kita. Seperti saya katakan tadi bahwa di awal tahun ini kita kembali dibukakan fakta bahwa virus corona masih sungguh-sungguh merajalela. Tetapi kita perlu yakin dan percaya bahwa di tangan Tuhanlah kita aman, tidak ada di tempat lain. Di tangan Yesuslah kita aman, karena Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar bahwa Yesus atau Mesias yang datang itu adalah Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kuasa. Tetapi kedatangannya ke dunia ini membuktikan bahwa dia akan melakukan segala sesuatu kepada umatnya, untuk umatnya. Bukan untuk dirinya sendiri dia datang. Bukan untuk dirinya sendiri dia akan menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan yang ada. Tetapi Dia yang maha perkasa itu datang untuk kita, untuk manusia. Dia datang sebagai kepedulian dia untuk umat manusia, supaya kita ditebus dari dosa, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Karena kita sesungguhnya sungguh-sungguh tidak berdamai dengan Tuhan oleh karena dosa itu sendiri. Tetapi Yesus yang lahir itu, Mesias yang datang itu, akan memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Kedatangannya adalah untuk kita, untuk kebutuhan umat manusia, bukan untuk kebutuhan dirinya sendiri, tetapi untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Dan ini adalah bukti kepedulian Dia kepada dunia ini. Karena manusia tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mampu untuk melepaskan diri dari dosa. Manusia lemah. Semua manusia lemah. Tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Kitab Roma mengatakan demikian, bahwa semua orang
telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itulah manusia tidak ada yang bisa menyucikan diri. Di hadapan Allah, apapun yang kita lakukan dengan usaha kita, kita tidak bisa menyucikan diri. Membuat kita layak atau berkenan kepada Tuhan, tidak. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus itu adalah bukti bahwa Allah membuat dirinya sendiri menjadi korban sebagai bukti kasihnya kepada kita, kepada umat manusia, sebagai bukti kepedulian dia atas kelemahan manusia. Sehingga hanya dia, hanya Yesus sendiri yang sanggup melepaskan manusia dari dosa. Hanya Allah sendiri, hanya Yesus sendiri yang dapat membuat kita berkenan kepada Tuhan. Maka tema kita, yaitu tema GKP Jabar hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah kasih Tuhan membuat berkenan, membuat kita berkenan. Kasih yang menjadikan berkenan dari Allah. Oleh kasihnya kepada manusia, dia membuat manusia berkenan kepada Tuhan. Manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk berkenan kepada Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka kita didapat berkenan kepada Tuhan. Dibuat berkenan kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih-Nya kepada Tuhan, kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi sesuatu anugerah. Anugerah yang luar biasa bagi kita. Karena Yesus yang perkasa itu, Yesus yang adalah Tuhan itu, yang maha kuasa itu, peduli kepada kita. Oleh karena dia mengasihi kita, maka dia akan membuat manusia berkenan kepada Allah Bapa. Dan itu yang dijalankan oleh Tuhan Yesus dalam misinya sampai dia mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepada Yesus akhirnya diperkenan oleh Tuhan. Dan Yesus yang datang itu sungguh-sungguh adalah alat satu-satunya untuk membuat manusia layak kepada Tuhan. Ini yang kedua, Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Pelajaran ketiga adalah Yesus sendiri menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan kerendahan hati di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Aku tidak layak membaptis engkau, engkaulah yang harus membaptis aku." Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi sesuai firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu terkasih, sesungguhnya menurut Yohanes Pembaptis, sesungguhnya Yesus yang harus membaptis Yohanes. Tetapi Yesus berkata, lakukanlah itu, karena itulah yang tertulis sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nubuatan firman Tuhan hal itu dikatakan. Nah, karena itu Bapak yang terkasih, Yesus merendahkan diri di hadapan Yohanes Pembaptis. Yesus merendahkan diri dalam rangka ketaatan kepada Tuhan. Dalam rangka ketaatan kepada Tuhan. Ini menjadi satu pelajaran penting. Sama dengan Yohanes Pembaptis juga merendahkan diri. Bahkan dia berkata, aku tidak layak membungkuk dan membuka tali kasutnya. Ini adalah sikap
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap rendah hati. Dan Yesus pun melakukan hal yang sama. Bahkan lebih daripada itu, dikatakan dia datang menjadi sama dengan umat manusia yang berdosa. Padahal dia adalah Allah yang perkasa seperti yang kita dengar tadi. Di awal bahwa dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan sama seperti hamba. Demi apa? Kasihnya kepada umat manusia. Ini bukti bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu untuk kebaikan umatnya, untuk kebaikan umat yang dikasihinya. Ini bukti bahwa dia mau, dia peduli, dia berkorban untuk orang yang dikasihinya. Bapak yang terkasih, karena itu iman kita kepadanya di dalam tahun 2021 ini, mari kita berteguh bahwa Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang kita puja itu, dia adalah mengasihi kita dan dia rela berkorban untuk kita. Dia merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia untuk keperluan manusia, untuk kebutuhan manusia. Oleh sebab itu Bapak yang terkasih, ini juga satu teladan bagi kita. Sikap rendah hati Yesus, sikap rendah hati Yohanes Pembaptis, ini sungguh-sungguh menjadi sikap yang harus kita teladani. Merendahkan hati di hadapan Tuhan dalam ketaatan akan firman Tuhan. Dan Yesus berkenan dengan sikap rendah hati, dengan sikap dia merendahkan diri, mau berkorban. Maka Allah Bapa berkata, aku berkenan kepadamu, kepadamulah aku berkenan. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di samping kita meneguhkan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa, dia maha kasih, dia berkorban bagi kita. Di sisi lain kita juga harus meneladani dirinya di dalam kerendahan hati kita. Merendahkan hati. Tetapi merendahkan hati dengan cara mentaati firman Tuhan. Karena kalau merendahkan hati hanya dengan tekad kita, hanya dengan usaha kita, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Tetapi kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dalam terang firman Tuhan, dalam ketaatan kepada firman, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang rendah hati, kepadanya Tuhan berkenan. Tetapi orang yang tinggi hati atau orang yang sombong, berarti dia tidak memahami perkenanan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berkenan kepada orang sombong, tapi hanya kepada orang yang rendah hati Tuhan berkenan. Apa itu? Salah satu contoh adalah jika kita mengakui semua yang kita miliki, semua yang kita hidup kita ini kita terima dari Tuhan, maka sikap rendah hati kita adalah pertama mengakui semua yang kita miliki, semua hidup kita ini adalah dari Tuhan. Maka karena ini dari Tuhan, tidak mungkin kita menyombongkan diri. Tetapi kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita tahu hidup kita, semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengakui hidupnya dari Tuhan, yang tidak mengakui segala yang dimiliki dari Tuhan adanya, dia bukan orang rendah hati. Tapi orang rendah hati adalah yang memahami
yang mengakui bahwa dirinya, hidupnya, semua adalah dari Tuhan. Sehingga dia akan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini salah satu contoh bagaimana kita hidup rendah hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi yang terutama di dalam terang firman Tuhan, di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan terus melindungi memberkati kami. Bapa yang baik, kami sungguh-sungguh telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Perkasa, dan Maha Kasih mengasihi kami, bahkan rela berkorban bagi kami. Dan itu Tuhan sudah buktikan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang dikuburkan bahkan telah bangkit kembali. Kami bersyukur ya Tuhan, menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi bagian penerima anugerah ini. Ya Bapa, kami berdoa agar Tuhan kiranya juga memampukan kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hati merendahkan diri di hadapan Tuhan juga di hadapan sesama. Merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Ya Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka semua. Yang sakit dan mohon Tuhan sembuhkan. Keluarga Ibu Sitorus Mama Maria, kiranya Tuhan terus menguatkan, memberkati, menyembuhkan. Saudara kami, Ibu Sitohang juga di dalam kelemahannya, Tuhan kiranya menyembuhkan. Saudari kami Sari Sirait juga Tuhan menolong. Tuhan sembuhkan dari penyakit. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk semua kegiatan kami, Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak dalam belajar, di dalam bekerja, kiranya Tuhan melindungi, memberkati. Di dalam semua kegiatan-kegiatan yang kami jalani, kiranya Tuhan menopang, melindungi kami, membentengi kami dengan kuasa dan kasih ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa untuk saudara kami, keluarga Ibu Pendeta Kristiana yang ditinggal oleh suaminya karena Tuhan memanggil suaminya ke sisi. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan memberkati juga anak-anaknya. Dan juga jemaat GKP Jabar, jemaat Bogor, Tuhan berkati juga Ciluar. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan juga terus memberkati pemerintah kami untuk mengelola bangsa kami ini. Dan juga untuk menangani virus Corona 19 ini. Tuhan memberikan mereka hikmat. Sehingga yang terbaik itu yang akan diberlakukan di dalam negeri kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan pendidikan anak-anak kami, kiranya Tuhan terus memproses, memberkati mereka. Sehingga masa depan mereka semuanya berasal dari Tuhan, dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan, di dalam segala pergumulan mereka masing-masing. Inilah doa kami Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak Allah Bapa. Amin. Jemaat, kiranya Tuhan memberkati saudara dan selamat
hari Minggu.